Baik, puji Tuhan, salam. Sekarang saya berada di salah satu tempat wisata yang ada di Kota Kupang. Saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan itu begitu mengasihi kita. Siang ini saya mau sharing tentang ada satu hal mengenai proses. Nah saudara, seringkali orang hanya mau lihat hasil tapi tidak melihat proses. Padahal yang paling utama adalah proses. Karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau prosesnya luar biasa, pasti hasilnya luar biasa. Nah saudara, seringkali kita tidak mau untuk diproses. Kita hanya mau hasil, tapi saudara, penting sekali kita diproses dengan berbagai hal supaya kita mencapai kedewasaan. Otot-otot rohani kita diperkuat untuk bisa menghadapi tekanan dunia yang jahat ini. Nah saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ada satu ilustrasi. Seorang anak, dia ketika berjalan, dia mendapatkan kupu-kupu yang sementara mau keluar dari kulit kepompong. Dia sementara berusaha untuk keluar dan menjadi seekor kupu-kupu yang sempurna. Ketika kupu-kupu ini sementara berusaha untuk keluar dari bungkusan kepompong, saudaraku, lalu saudaraku, dia mengalami kesulitan. Lalu kupu-kupu ketika mengalami kesulitan, anak ini melihat bahwa ini satu kupu-kupu yang indah. Dia rindu supaya bisa melihat kupu-kupu ini. Akhirnya dia pergi, lalu dia memotong bungkusan yang membungkus kupu-kupu ini. Ketika dia memotong bungkusan itu, ternyata kupu-kupu ini bisa keluar. Lalu dia lihat kupu-kupu ini indah sekali, warnanya luar biasa. Beberapa menit ketika dia lihat warna yang begitu indah, dia senang. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya bahwa kupu-kupu bukan hanya diciptakan untuk indah, tapi untuk bisa terbang. Nah saudara, ketika dia lihat kupu-kupu yang indah, dia rindu untuk kupu-kupu terbang. Ketika dia angkat kupu-kupu dan berusaha untuk membuat kupu-kupu ini terbang, kupu-kupu ini jatuh. Kupu-kupu ini tidak bisa terbang. Dia cari tahu kenapa kok kupu-kupu yang indah ini tidak bisa terbang. Tiba-tiba beberapa jam kemudian bapaknya pulang dari kantor. Lalu dia tanya, "Bapak, saya mendapatkan kupu-kupu yang indah." Bapaknya melihat, wow, kupu-kupunya indah, kupu-kupunya bagus, kupu-kupunya luar biasa. Tapi kenapa? Apa kendalanya? Anak ini bilang, dia memang indah tapi dia tidak bisa terbang. Lalu bapak ini berkata, bagaimana mungkin dia tidak bisa terbang? Iya, tolong bapak buat supaya dia bisa terbang. Bapaknya, bagaimana ketika kau temukan kupu-kupu ini? Kupu-kupu ini ketika mau keluar dari bungkusnya, dia berusaha keluar, dia tidak bisa keluar. Iya, dia mau untuk paksa keluar. Akhirnya saya begitu simpatik, saya kasihan dengan kupu-kupu. Saya potong bungkusnya, lalu dia bisa keluar, tetapi dia tidak bisa terbang. Itu kira-kira apa penyebabnya? Bapaknya bilang, itu kesalahanmu. Itu harus merobek bungkusannya itu sendiri, dan dia keluar. Dan ketika dia berhasil merobek secara alami, dia merobek sendiri, maka itu membuat otot sayap sehingga dia bisa terbang bebas, bukan sekedar indah. Dia diciptakan bukan hanya untuk indah, tapi untuk terbang bebas. Oleh sebab itu saudara, pelajaran yang kita ambil dari ilustrasi tadi adalah ketika kita ada masalah, seringkali kita atau orang lain ada masalah, kita jadi juru selamat, kita pergi untuk membawa keluar mereka. Padahal bisa jadi mungkin lewat masalah itu Tuhan izinkan supaya mereka mengalami pendewasaan, mereka kuat secara iman. Oleh sebab itu saudara, ketika ada masalah, persoalan, tantangan, saudara, bisa jadi tantangan, persoalan, masalah itu atau proses itu membuat supaya kita memiliki iman yang kuat. Oleh sebab itu, ketika ada tantangan, imanilah firman Tuhan daripada kita sebagai manusia. Tuhan tidak mungkin memberikan anak-anaknya untuk memikul satu beban yang dia tidak mampu. Di balik dari tantangan yang kita hadapi, ada kemuliaan, ada maksud, ada tujuan untuk kita menjadi orang Kristen yang kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Nah, demikian sharing singkat, semoga memberkati. Cintai proses. Kalau kita lagi dididik, kita lagi dibentuk, diajar, kita terima. Karena di balik semuanya itu ada hal yang luar biasa. Yosua ketika masuk dalam padang gurun, dia begitu setia. Dia juga begitu setia, taat, dan terakhir dia bisa masuk tanah Kanaan. Orang-orang yang lain yang menggerutu, mereka mati di padang gurun itu. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka mencintai proses. Mari kita sama-sama menerima proses apapun untuk kebaikan kita terima dengan iman.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan. Filipi 4:13, bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan perkara besar. Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.